batal digelar, apakah akan ada rapat pleno kemudian di lain waktu gitu yang akan menghadirkan semua pihak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu. Pertama, bahwa rapat pleno hari ini bukan dibatalkan tapi dirubah statusnya. Kenapa? Karena Roisam tidak hadir. Sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi tentang sebab ketidakhadiran beliau, tapi tadi kita telah tunggu sesuai dengan ketentuan dan beliau tidak hadir, maka kemudian kita nyatakan bahwa tidak mungkin digelar rapat pleno karena Roisam tidak hadir. Sebagaimana tidak mungkin digelar rapat pleno kalau ketua umum tidak hadir. Jadi ini ketentuannya memang harus dua-duanya hadir supaya disebut sebagai rapat pleno. Maka kita rubah statusnya menjadi rapat koordinasi. Kemudian apakah sejak ini tetap akan kita adakan pleno lagi? Insya Allah segera kita tidak lanjuti ya, sesegera mungkin dengan komunikasi tambahan. Saya kira ya sesegera mungkin. Kalau bisa besok kita buat undangan lagi untuk merencanakan pleno, karena pleno itu undangan harus seminggu sebelumnya. Jadi undangan paling lambat harus 7 hari sebelum pelaksanaan. Jadi itu akan kita laksanakan karena pleno rutin ini kewajiban setiap 6 bulan, setiap 1 semester. Kemudian mengenai percepatan muktamar, tidak ada masalah. Muktamar mau cepat mau lambat itu tidak masalah, tapi syarat harus dipenuhi, yaitu bahwa muktamar dipimpin oleh Roisam dan ketua umum. Jadi kalau cuma salah satu tidak mungkin bisa dilaksanakan muktamar, itu masalahnya. Makanya seperti saya sampaikan selama ini bahwa sudahlah, ini nggak ada jalan lain daripada nanti muktamarnya jadi bermasalah, muktamarnya jadi tidak sempurna. Ya sudah, mari bareng-bareng saja lalu kita persiapkan muktamar bersama-sama. Mau cepat mari, mau besok pagi kalau sanggup ya mari besok pagi muktamar juga berbeda, mau ya. Tapi yang penting muktamarnya ini benar gitu. Jangan muktamar yang timpang, yang cacat, yang kurang sempurna. Itu Mas. Saya Dian dari Dok. Nanti kan ingin saya tanyakan penegasan aja sih Bos. Kan dari kemarin itu dari kedua belah pihak pasti menginginkan adanya duduk bersama kan. Nah tapi kita tidak tahu nih kapan duduk bersama ini, karena ini sudah sering dibicarakan. Nah kira-kira ada nggak sih Gus komunikasi dari pihak sebelah ke pihak Gus Yahya gitu setelah adanya rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan itu? Nah apakah yang diharapkan duduk bersama ini akan digelar sebelum percepatan muktamar sekaligus? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau sejak pertemuan di Hotel Sultan belum ada komunikasi kepada kami sampai sekarang. Tapi sebelumnya sudah ada. Jadi kami yang mengirim utusan untuk bisa berkomunikasi dengan Roisam sebetulnya. Ya. Tapi belum ada hasil. Sebelum itu saya sendiri bahkan sudah menemui wakil Roisam Kiai Abdul Bajir ya. Karena seperti saya sampaikan kemarin, saya sudah memohon waktu menghadap pada Roisam dan belum dijawab. Saya temui wakil Roisam Kiai Abdul Bajir, saya sudah berdialog ya. Pada waktu bertemu kelihatannya beliau memahami apa yang menjadi posisi saya. Dan saya juga temui sejumlah kiai yang lain. Saya juga hadir di dalam pertemuan terpiring atas undangan Mustasyar ya. Dan Roisam mengirim Pak Muhammad Nuh dan saudara Nur Hidayat ya. Itu kemudian
apa kelanjutan dari itu belum. Ya, itu tuh kalau dari pihak kami yang ada dua hal yang paling penting. Yang pertama itu tatanan organisasi. Sudah tatanan organisasi, mari kita jalankan tatanan organisasi. Gitu. Saya katakan kalau tatanan organisasi ini diabaikan, maka ini mundur satu abad, mundur sampai ke era sebelum NU didirikan. Kalau tatanan organisasi ini diabaikan, dulu itu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum didirikannya NU, beliau itu sudah menjadi maha kiai. Beliau itu posisinya sudah maha kiai sebelum ada NU sebagai organisasi. Waktu itu ya tidak ada kiai nggak tunduk kepada Kiai Hasyim Asy'ari, itu tidak ada, semuanya tunduk pada beliau. Tapi toh kemudian didirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian di situ Kiai Hasyim Asy'ari ditunjuk untuk jabatan Rois Akbar. Kemudian dibuat ADART, organisasi Nahdlatul Ulama. Dan di dalam ADART itu ada diantaranya ketentuan membatasi wewenang Rois Akbar. Kalau mau mutlak wewenangnya, nggak usah bikin organisasi, malah mutlak itu saya itu nggak ada aturannya. Karena ada organisasi, ada tatanan, lalu jadi malah dibatasi oleh tatanan. Nah, mari kembali ke situ. Kalau ini diabaikan, ya balik ke sebelum ada organisasi. Itu kepentingan posisi kami yang pertama. Posisi kami yang kedua adalah bahwa tidak ada jalan keluar selain bersama-sama. Mari bermuktamar bersama supaya selesai muktamar, selesai semua, sudah nggak ada lagi masalah. Nah, proses kesananya mari kita jalankan bersama-sama. Ada banyak masalah, kita akui ada banyak masalah. Mari kita selesaikan masalah-masalah yang belum bisa kita selesaikan sampai dengan muktamar, kita selesaikan pada saat muktamar. Itu saja. Ini bukan soal yang lain-lain. Ya. Masalah lain pasti ada, tapi kita selesaikan, bisa kita selesaikan. Itu, makasih. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi Pak. Ya, mau Satu lagi. Lusa ada rapat. Selamat sore Gus, saya Dita dari JPNN. Gus mau mengkonfirmasi tadi apakah dalam rapat pleno itu Gus juga mengundang Kiai Julfa dalam kapasitasnya sebagai Waketum PBNU. Lalu yang kedua, mempertegas aja sikap Gus Yahya terhadap penetapan Kiai Julfa sebagai Ketum PBNU versi kubu sebelah. Lalu yang ketiga, Lusa ada rapat. Lanjut aja deh. Dari Kiai Julfa kemarin mengatakan ada rapat lusa hari Sabtu. Nah, itu apakah sudah dikomunikasikan ke Gus Yahya terkait rapat tersebut atau diundang segala macam? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama ya tentang rapat hari ini ya. Rapat hari ini selesai kami sampaikan tadi bahwa seluruh anggota pleno 219 orang semuanya telah kami kirim undangan ya, dengan berbagai baik melalui platform resmi yaitu Dedaya maupun melalui Japri dan lain sebagainya, sudah semua. Maka termasuk Pak Zulfa Mustafa juga pasti menerima undangannya ya sebagai wakil ketua umum. Kemudian yang kedua, bagaimana menanggapi penunjukan menanggapi pertemuan di Hotel Sultan Bali lah gitu ya. Jadi pertama, kami tidak menyikapi masalah ini sebagai kubu-kubu.
kami menghindari persepsi sebagai kubu, tidak. Kami hanya ingin mempertahankan integritas tatanan organisasi, itu saja. Ini yang pertama. Nah, maka berdasarkan tatanan organisasi itu, sebagaimana dulu telah berulang kali disampaikan, rapat harian Suriah pada tanggal 20 November di Hotel Aston membuat keputusan yang bukan wewenangnya. Ya, rapat itu membuat keputusan yang bukan wewenangnya. Nah, karena itu maka keputusan itu tidak sah karena dibuat oleh institusi yang bukan wewenangnya. Nah, kemudian pertemuan di Hotel Sultan kemarin itu dinyatakan sebagai tidak lanjut dari rapat di Aston. Nah, ini kan artinya ya kalau dari pangkalnya ini tidak diterima, ya seterusnya yang didasarkan pada pangkal itu tidak bisa diterima. Ya, ini saja. Jadi kita hanya mandang menurut aturan, ya karena tidak diterima dianggap tidak ada. Ya, itu saja. Nah, kemudian rapat besok Sabtu katanya ada rapat Sabtu. Sampai sekarang saya belum terima undangannya, dan di dalam sistem keadministrasian organisasi belum masuk, yaitu dalam platform Digdaya, karena kita sudah tetapkan bahwa semua surat penyurat yang resmi harus melalui platform Digdaya untuk menjamin keasliannya. Ya, karena kalau pakai Digdaya itu semuanya itu jelas asli. Tanda tangan itu pakai QR code yang kalau di scan bisa keluar siapa tanda tangan, jabatannya apa, kapan ditandatangani, keluar semua. Kalau coba tanda tangan pakai pensil itu, pakai pen itu sekarang gampang kali ini bikin PDF scan, udah ketahuan ini yang tanda tangan siapa, tanda tangannya kapan, mungkin dari surat 20 tahun yang lalu di scan jadi tanda tangan hari ini, itu gampang sekali. Apalagi coba stempel, kalau hari ini stempel itu kan nggak mahal itu bikin stempel ya. Nah, pokoknya sekarang semuanya pakai elektronik gitu, supaya menjamin keasliannya. Dan itu telah kita tetapkan sebagai aturan resmi. Maka sampai sekarang kita pedoman pegangan kita tetap platform yang resmi itu. Jadi sampai sekarang belum ada ya, di dalam sistem administrasi NU tentang undangan untuk pertemuan hari Sabtu ya, seperti yang diberitakan belum ada. Terima kasih, gitu ya. Oke, terima kasih.